Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilmar Hadi Winata. Nomor induk mahasiswa saya 124080017. Saya berasal dari prodi Manajemen Dakwah kelas 1B. Hari ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan sebuah bahasa Austronesia yang digunakan sebagai lingua franca atau bahasa pergaulan di Nusantara pada zaman atau pada saat itu. Untuk pertama kalinya, istilah bahasa Melayu disebutkan sekitar 683 sampai 686 Masehi. Angka ini tercantum pada beberapa prasasti berbahasa Melayu kuno dari Palembang dan Bangka. Kemudian, prasasti-prasasti ini sudah menggunakan aksara Pallawa atas perintah Raja Sriwijaya yang berjaya pada abad ke-7 dan ke-8. Selain itu, Wangsa Sailendra juga meninggalkan beberapa prasasti Melayu kuno di Jawa Tengah. Kemudian pada saat itu, bahasa Melayu dibagi menjadi dua. Ada bahasa Melayu Pasar dan Melayu Tinggi. Yang pertama, bahasa Melayu Pasar. Bahasa Melayu Pasar sering dipakai di dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk ini mudah dimengerti, fleksibel dalam menyerap istilah dari bahasa lain, sehingga banyak yang memakainya. Sedangkan yang kedua, bahasa Melayu Tinggi merupakan bentuk bahasa Melayu yang lebih resmi pada masa itu. Bentuk ini digunakan di kalangan keluarga-keluarga kerajaan di sekitar Sumatera, Malaya, dan Jawa. Bentuk ini lebih sulit karena penggunaannya sangat halus, penuh sindiran, agak sulit dimengerti bagi masyarakat awam dibanding Melayu Pasar karena hanya dipakai orang kerajaan. Kemudian perubahan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia melalui beberapa fase. Yang pertama itu fase masa kolonial 1600 sampai 1945. Pengaruh Belanda dan bahasa asing lainnya mulai terlihat pada abad ke-19. Muncul upaya untuk memodernisasikan bahasa Melayu, termasuk penerbitan kamus dan tata bahasa. Kemudian, pengaruh Belanda dengan kedatangan Belanda, banyak istilah dan kosakata yang masuk ke dalam bahasa Melayu, terutama di bidang pemerintahan, pendidikan, dan hukum. Fase yang kedua adalah fase Kongres Pemuda 1926. Para pemuda pada saat itu mempermasalahkan sebutan bahasa Persatuan Indonesia. Kemudian M. Tabrani mengusulkan bahasa Melayu diganti dengan istilah bahasa Indonesia dan disetujui pada saat itu, setuju bersama pada tanggal 20 Mei 1926. Kemudian yang ketiga itu Sumpah Pemuda 1928. Pada tanggal 28 Oktober 1928, isi Sumpah Pemuda yang berkaitan dengan bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku bangsa Indonesia. Kami mengaku berbahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia. Pernyataan ini menegaskan bahwasannya komitmen pemuda Indonesia untuk bersatu sebagai satu bangsa dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan atau bahasa negara. Yang fase yang keempat adalah bangsa Indonesia sebagai bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Fase yang kelima, ejaan yang disempurnakan atau EYD. Pemerintahan meresmikan penggunaan ejaan yang disempurnakan atau EYD pada tanggal 16 Agustus 1972. Kemudian fase yang keenam, era modern. Di era globalisasi, bahasa Indonesia terus berkembang dengan pengaruh bahasa asing, terutama Inggris. Kemudian penggunaan bahasa Indonesia juga meluas di media pendidikan dan teknologi. Jadi di masa modern ini sudah banyak berkembang bahasa Indonesia di media teknologi, media koran, cetak atau apa ya. Kemudian perkembangan bahasa Indonesia ini mencerminkan betapa dinamika sosial politik dan budaya Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan tidak lepas dari para pejuang kita.
dan para pahlawan kita serta para sastrawan kita dan ahli bahasa pada saat itu. Bahkan Kongres Bahasa Indonesia itu dilakukan dari zaman ke zaman itu sampai 9 kali. Jadi sampai 9 kali melakukan kongres hanya demi penyempurnaan bahasa, ejaan, dan penambahan kosakata dan lain-lain. Oke, itulah sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.